Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Kairani dari kelas Granada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil ujian AI Domain NLP saya dengan judul Komparasi Metode SVM dan Knife Bias pada Analisis Sentimen Cyberbullying terhadap komentar Instagram. Latar belakang masalah. Nah, dapat kita ketahui bahwa Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan di Indonesia. Permasalahan yang sering kali terjadi adalah tindakan cyberbullying yang muncul pada Instagram. Tidak banyak pengguna Instagram menyadari bahwa ulasan atau komentar yang dituliskan kepada seseorang ataupun kelompok merupakan tindakan bullying. Cara untuk mendeteksi komentar yang mengandung unsur bullying dapat menggunakan pendekatan machine learning, yaitu dengan analisis sentimen. Analisis sentimen sangat diperlukan dalam menyaring komentar-komentar di media sosial. Proses yang dilakukan dalam analisis sentimen adalah dengan mengklasifikasi informasi ke dalam kelas sentimen positif dan kelas sentimen negatif. Untuk mengklasifikasikan komentar, maka dibutuhkan pendekatan machine learning yang dapat memisahkan antara komentar yang mengandung cyberbullying dan tidak mengandung cyberbullying. Tujuan. Yang pertama itu ada untuk mengetahui nilai akurasi yang dihasilkan dari metode SVM maupun metode net bias. Yang kedua yaitu untuk menentukan metode terbaik yang dapat diterapkan pada analisis sentimen cyberbullying pada komentar Instagram. Argensinya yaitu dari analisis sentimen ini diharapkan kita dapat mendeteksi komentar Instagram yang mengandung unsur bullying dengan cara mengklasifikasikan komentar yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Dataset yang digunakan. Dataset yang digunakan adalah dataset komentar Instagram. Nah, dengan jumlah data sebanyak 400 data. Yang mana di sini 200 datanya itu bersifat positif dan 200 datanya lagi bersifat negatif. Selanjutnya itu saya melakukan pre-processing data, yang mana pada pre-processing data ini tahapan pertamanya itu melakukan case folding atau proses yang dilakukan untuk menyeragamkan kata. Di sini saya melakukan mengubah teks menjadi lowercase, menghapus URL, menghapus angka, menghapus tanda baca, dan menghapus white space. White spaces. Selanjutnya itu saya melakukan word normalization, yang mana pada word normalisasi ini adalah proses yang dilakukan untuk mengubah semua kata yang tidak baku menjadi kata baku. Yang ketiga yaitu saya melakukan stop word removal. Stop word removal adalah proses yang dilakukan untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Yang keempat yaitu ada stemming, yang mana stemming ini adalah proses yang dilakukan untuk mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Selanjutnya yaitu ada ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur adalah proses yang dilakukan untuk mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF. Dapat kita lihat codingannya pada gambar berikut ini. Model yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan dua model gunanya untuk membandingkan model mana yang paling terbaik untuk melakukan analisis sentimen pada komentar Instagram. Nah, di sini model pertama itu saya menggunakan model SVM, yang mana di sini saya menggunakan SVC dengan kernel linear. Dan pada model kedua yaitu net bias, di sini saya menggunakan multinomial NB. Performa model yang dihasilkan. Nah, dengan menggunakan model SVM, maka didapatkan hasil akurasinya yaitu sebesar 0,91,25 atau 91,25%. Rata-rata akurasi pada cross validation metode SVM ini adalah 0,92,37 atau 92%. Pada metode net bias yaitu menghasilkan akurasi sekitar 0,9375 atau
93,75%, dan rata-rata akurasi pada cross validation-nya yaitu 0,9324 atau 93,24%. Berikut ini adalah hasil proyek yang saya buat, yang mana di sini saya menggunakan konsep klasifikasi untuk melakukan perbandingan metode SVM dan net bias pada analisis sentimen komentar Instagram. Tahapan pertama, saya mengimport library. Selanjutnya itu melakukan instalasi Stastrawi untuk proses stemming. Kemudian melakukan downloading NLTK untuk proses stop word removal. Tahapan pertama, yaitu data acquisition. Yaitu saya memanggil dataset komentar Instagram cyberbullying. Di sini dapat terlihat bahwa terdapat 400 baris dan 3 kolom. Kemudian dapat dilihat pada informasi di atas, label dataset berformat string, sehingga harus diubah menjadi numerik agar dapat diproses langkah selanjutnya. Kemudian saya mengubah label dataset dengan menggunakan label encoder. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sentimen yang berangka 0 itu merupakan sentimen negatif, dan sentimen yang berangka 1 itu merupakan sentimen positif. Kemudian saya menampilkan jumlah data untuk label negatif dan positif. Maka terlihat bahwa label sentimen negatif itu berjumlah 200 data, dan label positif itu berjumlah 200 data juga. Kemudian ini adalah bentuk visualisasi jumlah data dari label negatif dan positif. Tahapan selanjutnya, saya melakukan text pre-processing, yang mana pada tahap awal dalam metode NLP untuk dokumen yang berupa teks. Nah, proses ini mempersiapkan teks yang tidak terstruktur menjadi data yang baik dan siap untuk diolah. Di sini, pertama saya melakukan case folding. Case folding ini merupakan proses yang dilakukan untuk menyeragamkan kata pada data. Nah, berikut ini codingannya. Kemudian saya menampilkan hasil teks dari proses case folding. Selanjutnya, saya melakukan word normalisasi. Word normalisasi ini merupakan proses untuk mengubah semua kata yang tidak baku menjadi kata baku dengan menggunakan kamus yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian saya melakukan filtering stop word removal, yaitu merupakan proses menghilangkan kata-kata yang tidak penting dengan menggunakan library NLTK. Sini saya menampilkan jumlah kata pada kamus stop word Indonesia yang disediakan NLTK berjumlah 758 kata. Di sini saya melihat daftar stop word yang disediakan NLTK. Berikut ini saya membuat atau menambahkan kata lain dalam daftar stop word, atau saya menghapus beberapa kata yang tidak penting dan saya masukkan ke dalam daftar stop word. Kemudian saya melakukan stemming, yang mana stemming merupakan proses untuk mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Nah, di sini saya membuat fungsi untuk langkah stemming dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya itu menampilkan hasil teks setelah proses case folding, stop removal, dan stemming. Berikut outputnya. Selanjutnya, saya melakukan text preprocessing pipeline, yaitu membuat fungsi untuk menggabungkan seluruh langkah text preprocessing. Di sini saya membuat fungsi untuk menggabungkan seluruh langkah text processing dengan menggunakan dev text processing process. Kemudian saya membuat kolom baru untuk menyimpan hasil text preprocessing, di mana dapat kita lihat waktu komputasinya itu sekitar 3 menit 45 detik. Kemudian saya menyimpan data yang telah melalui text preprocessing agar kita tidak perlu menjalankan proses tersebut mulai awal. Datanya kita simpan dengan format CSV dan diberi nama claim data. Selanjutnya, saya melakukan fitur engineering, yang mana di sini saya memisahkan kolom fitur dan target, yang mana X yaitu adalah fitur dan Y adalah target.
Kemudian saya melakukan fitur extraction yang mana di sini menggunakan TF-IDF dan Ngram, yang mana proses ini adalah mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF. Kemudian saya menyimpan filenya dengan format Pickle dengan nama TF-IDF feature. Kemudian saya melakukan fitur selection chi-square dengan mengubah nilai data tabular TF-IDF menjadi array agar dapat dijalankan pada proses seleksi fitur. Kemudian chi-fitur score adalah nilai chi-score. Jadi, jika semakin tinggi nilainya, maka semakin baik juga fiturnya. Dapat kita lihat pada hasil output. Kemudian, saya menampilkan emas atau nilai tertinggi pada fitur yang diseleksi. False berarti fitur tidak terpilih, dan true berarti fitur terpilih. Kemudian saya menampilkan fitur-fitur terpilih berdasarkan nilai tertinggi yang sudah dikalkulasi pada chi-square. Berikut hasil outputnya. Kemudian saya menampilkan fitur-fitur yang sudah diseleksi beserta nilai vektornya pada keseluruhan data untuk dijalankan pada proses machine learning. Hanyakah fitur yang terpilih sesuai parameter K yang ditentukan sebelumnya? Kemudian, saya menyimpan 1000 fitur yang telah diseleksi dengan format Pickle dengan nama K-base fitur. Selanjutnya, saya melakukan modeling machine learning. Nah, pada tahap modeling, saya melakukan perbandingan dua metode, yaitu supervector machine dan naive Bayes. From scalar model selection input train test split itu digunakan untuk memisahkan data uji dan data latih, dan from job leap import dump itu digunakan untuk menyimpan model yang telah dilatih. Kemudian saya melakukan training model SVM, yang mana di sini saya menggunakan GSFC dengan kernel linear. Kemudian saya melanjutkan mencoba training model naive Bayes. Di sini saya menggunakan multinomial NB. Selanjutnya itu ada model evaluasi, melakukan evaluasi terhadap model yang dilatih. Evaluasi terhadap metode SVM itu menghasilkan akurasi 0,91 atau 91%, dengan rata-rata akurasi pada cross validation-nya itu 0,92 atau 92%. Dan evaluasi pada naive Bayes itu menghasilkan hasil akurasi sekitar 0,93 atau 93%, dan rata-rata akurasi pada cross validation-nya itu 0,93,24 atau 93,24%. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil perbandingan yang sudah saya lakukan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa nilai akurasi yang dihasilkan menggunakan metode SVM sebesar 0,91,25 dan naive Bayes sebesar 0,9375. Penerapan pada analisis sentimen cyberbullying komentar Instagram metode naive Bayes lebih baik dibandingkan metode SVM, dapat kita lihat dari hasil akurasi yang dihasilkan dari masing-masing metode. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.